Selamat sahabat umat-umat Tuhan di Jemaat Taman Mini. Pada hari ini 21 November 2020 bertepatan dengan hari ulang tahun saya yang ke-38. Patut saya bersyukur dan berterima kasih secara pribadi dan keluarga. Beberapa bulan yang lalu saya sering berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kenapa Tuhan bawa saya terlalu jauh sampai hari ini? Karena saya mengingat dan merenungi sudah banyak kesempatan saya untuk mati, tetapi Tuhan masih memimpin dan memelihara saya. Dan yang paling hebat, pada tanggal 18 November, satu keluarga kami, kecuali satu anak kembar saya yang tidak terinfeksi COVID-19, bersama dengan ibu mertua, bersama dengan tulang kami, ada berenam kami dirawat di Rumah Sakit Advent Bandung selama 27 hari. Pada tanggal 18 Oktober, istri saya check-in di Facebooknya. Istri katakan sedang di Rumah Sakit Advent Bandung. Salah seorang teman Facebook bertanya, sedang ngapain? Semoga lekas sembuh. Kemudian saya jawab di komentar yang kedua, saya, istri, ibu mertua, nantulang, Hana dan Tania, kami sedang persiapan untuk dirawat karena kami positif COVID-19. Kemudian komentar banyak beruntun di bawah. Paginya sebelum kami dirawat di Resa, saya sudah WhatsApp di grup angkatan, di grup keluarga, di mana-mana, grup pertemanan, bahwa kami sekeluarga sedang positif COVID dan sedang menuju ke Rumah Sakit Advent Bandung. Karena COVID itu aib, kutuk, atau sesuatu hal yang memalukan dan perlu ditutupi, terserah. Tapi bagi saya itu bukan aib, bukan sesuatu yang harus ditutupi. Bagi saya itu harus diberitahukan bahwa memang penyakit ini nyata dan ada. Ketika di perjalanan istri bertelepon kepada bapak saya, menitipkan anaknya yang kedua di rumah bapak saya, istri menangis, kami satu mobil menangis, supaya Sarah baik-baik di rumah Opo, karena kami akan isolasi. Tidak tahu kapan pulang dan belum tentu bisa pulang. Dan kalau belum pulang, bentuknya sebagai orang sehat atau dalam bentuk peti jenazah. Karena memang penyakit ini sangat menakutkan dan mematikan. Karena memang demikianlah informasi yang kita dapat selama ini dari media. Apa maksudnya Tuhan mengizinkan kami sekeluarga masuk berenam di ruang isolasi dan mengidap penyakit ini? Jawabannya sebenarnya masih belum bisa disimpulkan sampai saat ini. Tapi ada beberapa hal yang saya bisa tarik dari kesempatan ini adalah bahwa Tuhan mengizinkan kami memiliki kesempatan untuk hidup kembali. Tuhan mengingatkan kami untuk beristirahat dari segenap jeridah target-target kehidupan yang sering melupakan akan adanya Tuhan di dalam kehidupan ini. Selama 27 hari dirawat di Rumah Sakit Advent Bandung, saya memiliki kesempatan untuk merenungi bahwa hidup dan kematian itu sangat tipis. Saya sudah merasakan, dan istri mengatakan sebenarnya kamu sudah mendekati kematian. Dan saya sudah melihat ibu mertua yang jantungnya sangat sakit. Jam 3 pagi saya dibangun oleh perawat, mengatakan ibu sedang meringis kesakitan. Dan saya melihat ibu mertua saya dan sudah berkata, saya siap dipulangkan untuk dengan peti jenazah. Mertua katakan, saya sudah siap mati karena terlalu sakit. Saya bukan perokok dan saya orang yang teratur tidur. Namun paru-paru saya seperti orang yang mengidap penyakit TBC. Rupanya penyakit itu berbeda-beda kepada setiap orang. Ada yang tanpa gejala, tanpa keluhan. Anak-anak saya hanya 1-2 hari diinfus kemudian dilepas. Karena mereka lebih bagus imunnya. Istri saya
hanya 1 minggu. Mertua hanya 3-4 hari. Dan tulang 1 minggu. Saya hampir 20 hari saya diinfus. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, pikiran sangat mempengaruhi kesehatan kita. Tekanan kehidupan sangat mempengaruhi. Apa yang harus kita lakukan? Ingatlah masa lalu, dari mana Tuhan telah membawa kita. Jangan pernah lupa dan selalu bersyukur bahwa Tuhan sudah memelihara kita dari jauh-jauh hari hingga pada saat ini. Kenapa masih hidup? Saya tidak tahu apa maksud Tuhan. Tetapi ketika saya dirawat, saya memiliki teman sekamar, seorang non-advent. Bapak itu tidak bisa tidur sampai saya datang di hari kedua di kamarnya. Kenapa? Bapak itu tidak bisa tidur, memikirkan berapa biaya yang harus dibayar oleh beliau. Karena istrinya juga kena COVID, dirawat di rumah sakit yang lain. Setelah saya 2 hari bersama dengan Bapak itu baru tahu, rupanya ditanggung negara. Setelah itu Bapak itu bisa tidur. Kehadiran saya membuat Bapak itu lebih tenang. Ketika saatnya kami dipisahkan, pisah kamar setelah 23 hari, beliau menangis. Dia katakan, saya belum pernah dapat teman seperti Bapak. Oh, saya juga. Di saat saya susah, di saat saya harus sakratul maut, hanya Bapak teman sekamar saya yang mau tinggal bersama dengan saya. Belum tentu Bapak saya bersedia sekamar dengan saya di saat mengidap penyakit ini. Seandainya istri dan anak-anak saya juga tidak mengidap penyakit ini, belum tentu juga mereka mau di hari-hari terakhir hidup saya. Bapaklah teman saya di hari-hari terakhir saya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kenyataan hidup kita bisa lihat ketika kita sedang pada titik yang tersulit di dalam kehidupan. Mari kita selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk merenungi dan mensyukuri berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita, sehingga dengan demikian akan semakin lebih mudah bagi kita untuk menunjukkan kasih Allah itu kepada sesama kita. Demikian kesaksian singkat dari saya. Untuk informasi lebih lanjut boleh menghubungi saya. Lihat di Facebook saya, Noven Disilayan Hayani Hana.